Oke, sekarang pertemuan keempat, Yeni hadir, Hadir Ibu. Siti Nurlela, Hadir Bu. Fikri Firmansyah, Hadir, Bu. Muhammad Ferry Hidayat, Dia izin Ibu. Tadi dia chat saya katanya tabrakan sama tiket jadwal pesawat dia Ibu. oh, sudah keluar kota ya, sudah mudik ya. Iya Ibu. Kalau itu nanti chat suruh mahasiswanya chat di grup juga ya, biar Prof Kori terinfo. Tadi Baik Ferry Ibu. ya. Hmm. Fair Ibu. Syifa Aulia, Hadir Bu. Raniah Kamilah, Hadir Bu. Mardiana, Hadir Bu. Arum, Hadir Bu. Robit Ali, Hadir, Bu. Raja Raffi, Hadir, Bu. Nazwa Eka, Hadir Bu. Alimah, Hadir Bu. Lailatul, Hadir Bu. Romanus, Hadir, Bu. Kaila, Hadir Bu. Cecilia, Hadir Bu. Jonathan, Hadir, Bu. suaranya kecil Jonathan, Iya, hadir, Bu. Aryo, Hadir, Bu. Dea Permatasari, Hadir Bu. Jihan Alia, Hadir Bu. harap on cam ya teman-teman. Jihan Alia hadir, Muhammad Syahid, Muhammad Syahid, ada info Yeni atau Najwa? Saya tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Oke. Nur Fitri, Hadir Bu. Masya Putri, Masya Masya Bu. hadir, Hadir. Fatir Fairuzi, Fatir ada Fatir, ada info Yeni, Najwa, Fatir kemana? Eh, ini ada Tidak, Fatih kok Bu di Zoom-nya Bu. Suaranya nggak terdengar. Mana Fatir? Fatir. Nggak ada yang on cam, jadi saya nggak tahu nih hadir apa enggak. Mungkin bisa di on cam dulu teman-teman. Mana Fatir? Fatir, meskipun ada di Zoom tapi nggak ada suaranya tuh. Muhammad Fatur Rahman, Hadir, Bu.
Muhammad Fadli. Muhammad Fadli. Nggak ada ya. Juan Wodi. Hadir, Bu. Nirmala Fauzia. Hadir, Bu. Jauza. Jauza Akna. Nggak ada. Julianda Jahid. Hadir, Bu. Az-Zahrani Hafsah. Hadir, Ibu. Andi Muhammad Fahri. Hadir, Bu. Nazwa Jelita. Hadir, Bu. Oke. Baik, teman-teman, untuk presentasi kelompok 4, saya harap yang bertanya tidak yang itu-itu saja terus, karena di sini ada 8 kelompok. Saya harap masing-masing kelompok dapat memberikan aspirasinya ya, ataupun pertanyaannya. Berarti kalau kelompok 4 yang presentasi, ada 7 kelompok lain yang dapat melakukan diskusi tanya jawab. Seperti itu ya. Oke, saya persilakan kepada kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Filza dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin memaparkan materi yaitu analisis strategi kompetitor dan perusahaan. Boleh di next slide? Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Yeniasti Perawati Manurun dengan NIM 1710623001 dan teman saya Alima Alda Fadia dengan NIM 1710623049. Ada Nur Fitri Anggreni 1710623086 dan yang terakhir ada Rania Kamila dengan NIM 1710623011. Oke, boleh di next slide. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita lanjut lebih lagi mengenai materi ini, kita harus tahu nih, apa sih itu analisis strategi dengan kompetitor? Oke, analisis strategi dengan kompetitor atau biasanya itu sering disebut dengan analisis kompetitor adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kompetitor untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta peluang dan ancaman yang akan kompetitor hadapi. Analisis ini juga dapat membantu perusahaan untuk menyusun strategi yang lebih baik dan bersaing secara efektif. Oke, boleh di next slide. Oke, untuk analisis kompetitor itu ada beberapa strategi yang dilakukan. Untuk yang pertama yaitu dalam dunia kompetitor itu memiliki pemahaman mendalam nih tentang persaingan bisnis. Nah, ini tuh menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Analisis kompetitor itu adalah proses yang penting untuk mengidentifikasi dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh pesaingnya. Oke, untuk strategi yang pertama itu ada identifikasi pesaing utama. Nah, langkah pertama dalam analisis kompetitor itu yaitu mengidentifikasi pesaing utama di pasar kompetitor. Identifikasi pesaing langsung dan tidak langsung yang menawarkan produk atau layanan serupa dan memiliki pangsa pasar yang sama atau sebanding. Nah, dalam identifikasi ini tuh kita memperhatikan nih, kita yang perlu kita perhatikan itu baik mulai dari produk, harga, strategi pemasaran, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh setiap pesaing. Nah, untuk yang kedua itu ada mengumpulkan informasi. Nah, setelah kita melakukan
identifikasi, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pesaing kita. Nah, sumber informasi ini tuh dapat meliputi situs web pesaing, laporan keuangan, brosur produk, kampanye iklan, media sosial, dan ulasan pelanggan. Nah, kalau teman-teman masih ingat itu, di minggu kemarin itu sempat dibahas juga mengenai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats itu pada pertemuan minggu lalu. Nah, itu tuh dapat dilakukan kompetitor dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta peluang dan ancaman yang akan mereka hadapi. Oke, boleh di next slide. Next slide sebelumnya. Oke, yang ketiga itu ada tinjau strategi pemasaran. Nah, pada ini tuh kita memperhatikan strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing kompetitor. Nah, itu kita mengamati nih bagaimana mereka memasarkan produk atau layanan mereka, segmen pasar yang mereka targetkan, dan saluran distribusi yang mereka gunakan. Nah, itu kita memperhatikan juga nih bagaimana sih mereka berkomunikasi dengan pelanggan dan membangun merek mereka. Nah, untuk strategi yang keempat itu ada evaluasi produk dan layanan. Nah, pada tahap ini itu kita membandingkan nih produk dan layanan pesaing dengan produk dan layanan yang kita tawarkan. Nah, tinjau tinjau baik itu dari tinjau fitur, keunggulan, kualitas dan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, pada tahap ini juga kita harus memperhatikan bagaimana sih pesaing merespon masalah pelanggan dan menyediakan layanan purna jual. Oke, boleh di next slide. Oke, untuk strategi yang berikutnya itu ada analisis harga. Nah, pada analisis harga ini kita membandingkan harga nih, perbandingan harga yang dimana itu merupakan elemen yang paling penting dalam analisis kompetitor. Yang dimana saat kita tinjau harga yang ditawarkan oleh pesaing dan kita bandingkan dengan harga kita memperhatikan nih, apakah pesaing kita itu menawarkan diskon atau promosi khusus nih pada produknya mereka. Yang dimana itu nanti dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari pelanggan. Yang keenam itu ada pantau perubahan yang selalu kita tuh selalu memperhatikan nih perubahan-perubahan yang terjadi pada pesaing kita. Perubahan itu dapat berupa peluncuran produk baru, perubahan strategi pemasaran, akuisisi, dan ekspansi pasar. Nah, di sini itu kita tetap waspada nih terhadap perubahan ini dan perhatikan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi posisi bisnis kita. Jadi, kita juga harus melihat nih bagaimana sih perkembangan dari pesaingnya kita. Nanti nih mereka ada produk baru, apakah ini bisa menjadi ancaman untuk bisnis kita atau tidak. Oke, untuk yang terakhir itu ada reaksi dan adaptasi. Nah, berdasarkan analisis kompetitor yang kita lakukan, identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, gunakan wawasan yang diperoleh untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dan membedakan diri dari pesaing. Nah, jika ada kelemahan yang terungkap pada pesaing, manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki produk atau layanan kita dan menarik pelanggan. Jadi kalau contohnya saat kita melakukan uh, analisis terhadap pesaing kita dan ternyata kita menemukan nih ada kelemahan kita. Nah, dari situ tuh kita bukan buat cara yang gimana ya menjatuhkan produk teman kita, tapi kita itu membuat perubahan atau perbaikan dari kesalahan-kesalahan dari produk kita tersebut. Oke, untuk next slide. Oke, untuk slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya itu mengapa seorang pelaku usaha harus tahu pesaingnya? Karena sebagai seorang pelaku usaha itu pasti penting ya untuk mengetahui siapa pesaing kita. Karena dengan mengetahui siapa pesaing atau kompetitor kita, itu juga dapat mengetahui kekuatan dan juga kelemahan pesaing sambil kita dapat menyusun kekuatan dan kelemahan. Sambil kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan
pesaing kita, kita juga dapat menyusun perencanaan dan juga strategi yang baik dan efektif untuk mengoptimalkan dari perkembangan bisnis kita sendiri. Karena tujuan dari analisis kompetitor ini adalah untuk memberi bisnis kita landasan yang kuat untuk menghadapi persaingan di pasar berdasarkan pada data yang terpercaya dan juga solid. Untuk salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis SWOT. Boleh next? Selanjutnya di sini ada strategi bersaing kompetitor. Menurut Michael E. Porter ini ada 3 strategi yang bisa kita lakukan atau perusahaan lakukan untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing, yaitu ada keunggulan biaya, strategi diferensiasi, sama strategi fokus. Untuk strategi keunggulan biaya ini sendiri, perusahaan bersiap menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya dan harus menemukan dan mengeksploitasi semua sumber biaya. Untuk contohnya sendiri ini kita mengambil dari McDonald karena seperti yang kita tahu McDonald kan perusahaan makanan cepat saji yang udah lama banget ya fokus sama efisiensi dan juga standarisasi untuk menjaga biaya mereka tuh supaya tetap rendah dengan mengefisiensikan produksi mereka, terus juga pembelian bahan baku yang sekaligus banyak dan juga mengembangkan atau memanajemen juga tenaga kerja mereka secara efektif. Kemudian yang kedua itu ada strategi diferensiasi. Di sini perusahaan berhasil atau sukses dengan mengembangkan dan memelihara keunikan nilai produk mereka. Dan keunikan ini sendiri juga sebagai strategi bersaing yang dapat berupa kualitas, pelayanan, dan juga kenyamanan. Di sini kita mengambil contohnya itu dari perusahaan Tesla, karena Tesla ini udah mendiferensiasikan gitu produk-produk mereka di industri otomotif yang fokusnya itu sama mobil listrik dan juga pangsa pasarnya itu lebih ke orang-orang yang emang melek terhadap teknologi. Kemudian yang terakhir ada strategi fokus. Di sini memusatkan pada kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis tertentu. Contoh yang kita ambil di sini ada Netflix. Di industri streaming dengan pesaing-pesaingnya itu kayak Disney Plus, Amazon Prime Video, dan lain-lain. Netflix ini sampai sekarang masih bisa berkembang karena mereka itu fokus untuk mengambil konten-konten atau video-video yang emang lagi viral dan populer di masa sekarang untuk ditaruh di platform dia dan juga menawarkan harga sama package-package yang eh, sangat kompetitif gitu dibanding sama pesaing-pesaingnya. Boleh next? Oke, nextnya di sini ada analisis strategi kompetitif atau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut competitive strategy analysis. Jadi analisis strategi kompetitif ini itu adalah metode lanjutan dari tadi, yaitu berupa evaluasi terhadap strategi bisnis kita, tujuannya untuk memberikan keunggulan yang kompetitif dan stabil. Nah, tujuannya mirip dengan tadi, yaitu untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitifnya, terus meningkatkan pangsa pasarnya, dan mengalahkan pesaing-pesaing bisnisnya. Nah, apa aja sih yang bisa kita analisis di penelitian ini? Kita bisa analisis produknya, layanan, penjualan, pangsa pasar, perbandingan harga, strategi pemasaran pesaingnya, dan lain-lain. Di sini ada manfaat analisis strategi kompetitif. Yang pertama, kita jadi tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada produk dan layanan pesaing maupun usaha sendiri. Nah, dengan kita tahu kelebihan kekurangan produk kita sendiri, kita jadi bisa, seperti yang disebutkan ini tadi, kita jadi bisa develop produk kita supaya jadi lebih baik lagi. Terus yang kedua, meningkatkan strategi pemasaran. Terus yang ketiga, kita bisa menentukan strategi dengan harga yang tepat. Jadi setelah kita tahu berapa sih pasaran penjualan, misalnya penjualan baju, berarti kita udah bisa tahu dan kita udah bisa matok harga normalnya untuk dijual tuh segini supaya kita nggak jual terlalu murah, nggak jual terlalu rendah juga. Terus yang keempat itu mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Ini juga tadi udah disebutin sama ini. Jadi ketika kita udah melakukan analisis, kita jadi tahu kira-kira peluang kita tuh sebesar apa sih untuk bisa mencapai keunggulan yang kompetitif dan kira-kira ancaman apa yang akan kira-kira yang akan kita hadapi di pasar nanti. Terus yang kelima ini ada mengantisipasi perubahan pasar. Sama kayak tadi, setiap bisnis itu kan pasti ada trennya. Nah,
Bisa jadi ketika kita ngelakuin analisis ini, kita udah tahu dan kita udah punya antisipasi nih kira-kira nanti pasar atau trennya bisa berubah dan kita udah tahu gimana cara menghadapinya. Nah, ini ada langkah-langkah kompetitif strategi analis. Yang pertama itu ada analisis secara internal atau dari dalam perusahaannya dulu. Kita bisa evaluasi yang tadi, itu ada produk, layanannya, terus sumber-sumber daya manusia, kapabilitas, sama keunggulan perusahaan kita. Terus analisis eksternal itu dari luar perusahaan. Contohnya kita bisa evaluasi gunain pastel. Ini yang juga udah dibahas sama kelompok-kelompok sebelumnya. Dan Postel atau Porter's Five Forces untuk paham tentang pasar dan persaingan yang ada di luar. Terus yang ketiga kita bisa identifikasi keunggulan kompetitif. Nah, di sini kita bisa menentukan strategi yang membuat perusahaan kita unggul dibanding pesaing. Nah, tadi kan kita udah tahu nih misalnya kita lebih unggul di produk atau layanan apa. Terus kita bisa buat strategi supaya perusahaan kita lebih unggul dengan produk dan layanan ini supaya pesaing tuh nggak supaya kita bisa beda dari pesaing usaha bisnis lainnya. Terus yang terakhir ini ada implementasi atau penerapannya dan evaluasi. Nah, setelah kita tahu nih strategi yang kita pengen apa dan sekiranya cocok sama perusahaan kita, kita bisa implementasikan atau terapin ini di bisnis kita. Terus kita evaluasi hasilnya kira-kira maksimal nggak sama yang udah eh, kita buat. Terus nanti kita bisa evaluasi secara berkala ketika sekiranya cocok atau nggak cocok sama usaha kita. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita berlanjut pada pembahasan tentang analisis strategi perusahaan. Analisis strategi perusahaan itu proses evaluasi yang dilakukan untuk memahami posisi perusahaan di pasar, juga untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Tujuannya itu untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan, memaksimalkan keuntungan, dan mencapai tujuan jangka panjang. Next slide. Nah, analisis strategi perusahaan mencakup 4 aspek. Yang pertama ada analisis internal, di mana faktor ini menentukan kapabilitas dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua ada analisis eksternal, di mana perusahaan memeriksa faktor yang mempengaruhi industri dan pasar, termasuk tren ekonomi dan persaingan. Yang ketiga, ada analisis kompetitor yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana perusahaan mengidentifikasi posisi pesaing dan strategi yang mereka gunakan untuk menentukan keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir, ada formulasi strategi, di mana perusahaan menerapkan strategi yang dipilih dan evaluasi hasilnya secara berkala. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang biasanya digunakan dalam aspek analisis kompetitor dan formulasi strategi. Untuk aspek internal dan eksternal kurang lebih sama dengan analisis sebelumnya, seperti analisis SWOT atau pastel analisis, hanya beda dalam bahan analisisnya saja. Dalam analisis kompetitor dilakukan CPM atau Competitive Profile Matrix, di mana perusahaan membandingkan perusahaan dengan pesaing berdasarkan faktor-faktor strategis yang relevan. Yang kedua ada benchmarking, di mana perusahaan membandingkan kinerja dan proses bisnis perusahaan dengan pesaing atau pemimpin industri. Nah, dalam analisis formulasi strategi biasanya dilakukan strategi niche, yaitu perusahaan menargetkan pasar tertentu dengan produk yang disesuaikan. Lalu ada dengan cara Blue Ocean Strategy, di mana menciptakan pasar atau strategi baru yang belum tersentuh atau dilakukan oleh kompetitor lain. Selanjutnya ada study case yang akan disampaikan rekan saya. Oke, izin melanjutkan kembali. Selanjutnya ini ada studi kasus dari materi analisis strategi kompetitor dan perusahaan. Di sini kita mengambil UMKM Dapur Ibu Haira, yang mana UMKM Dapur Ibu Haira ini mampu bersaing dengan bisnis-bisnis lain yang semakin ketat. Karena Dapur Ibu Haira ini menggunakan dan menerapkan konsep marketing mix dan juga analisis dari Porter's Five Forces yang minggu kemarin juga udah dijelasin juga sama kelompok 2, di highlight juga sama mereka. Dan hasil atau output dari
Studi kasus ini memperlihatkan bahwa Dapur Ibu Haira ini menerapkan konsep marketing mix dari McCarthy yang mencakup produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Untuk produknya sendiri itu, Dapur Ibu Haira menawarkan produk yang berkualitas dengan sertifikasi halal, dan untuk harganya, mereka menetapkan harga yang cukup kompetitif dibanding pesaing-pesaingnya. Dan yang ketiga itu untuk distribusi sendiri, eh UMKM Dapur Ibu Haira ini diversifikasi saluran distribusi mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, dan untuk promosinya sendiri mereka melakukan promosi aktif baik secara online melalui berbagai platform maupun secara offline di toko. Dan untuk menganalisis pesaing bisnis mereka juga mereka menggunakan konsep Five Force dari Porter yang fokus utama mereka itu pada inovasi produk, peningkatan pelayan, dan juga strategi pemasaran digital. Mereka ini mengembangkan produk mereka dengan menggunakan atau membuat produk atau menu baru dan juga mengikuti tren kuliner yang sedang viral. Kemudian mereka juga meningkatkan kualitas pelayanan mereka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu mereka juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka. Dan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan itu menunjukkan bahwa strategi-strategi ini, strategi marketing mix dari McCarthy sama Five Versus dari Porter itu berhasil membantu UMKM Dapur Ibu Haira untuk mengatasi ancaman dari pendatang baru dan pesaing-pesaingnya, dan juga dapat mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang cukup ketat. Boleh next? Oke, ini dasar pustaka dari materi-materi yang sudah kami cari. Boleh next? Oke, demikian dari kelompok 3. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, di sini udah ada yang bertanya. Raja, boleh Raja? Halo, selamat pagi. Terima kasih atas presentasinya. Nama saya Raja Raffi Rawira, saya dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, ini kan kita membahas tentang analisis kompetitor dan perusahaan ya. Nah, menurut kelompok kalian, ada nggak sih situasi di mana si analisis ini menjadi tidak relevan atau justru bisa menyesatkan untuk pengambilan keputusan eh, yang selanjutnya gitu? Itu aja. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Raja. Boleh untuk Azharani? Oke, makasih. Sebelumnya makasih pemaparannya. Hmm, tadi kan, oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Zahrani Hafsah Faliandri dari kelompok 1. Aku mau nanya tadi kan, Yani tuh sempat nyebutin ya di strategi uh, analisis kompetitor itu kan ada apa sih analisis harga ya. Nah, menurut kalian nih gimana sih cara sebuah bisnis bisa menentukan strategi harga yang pas biar eh, si bisnis atau perusahaan itu tetap untung tapi tetap menarik gitu harganya buat menarik pelanggan. Terima kasih. Oke, makasih juga Zia. Oke, untuk pertanyaan kami tampung dulu. Untuk pertanyaan berikutnya itu ada Julianda, boleh? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke, perkenalkan nama aku Julianda dari kelompok 2. Izin bertanya, ini seperti studi kasus aja ya. Kalau misalnya kalian tahu itu ada bisnis stik tendaan. Yang mana yang stik ini biasanya kan stik-stik itu kayak di hotel atau di
restoran gitu kan. Nah, ini inovasi baru itu ada steak di tendaan. Nah, yang dulu itu bernama noni steak. Nah, ketika si noni steak ini kayak lagi rame-ramenya dagangannya tuh, terus tiba-tiba ada pesaing bisnis steak tendaan juga yang tiba-tiba datang terus ngambil merek nama noni stick ini. Jadi pas awal si stick tandaan ini berdiri itu sudah bernama noni stick. Terus gara-gara ada saing bisnis yang muncul terus ngambil mereknya berganti menjadi nonastik. Nah, pertanyaannya tuh gimana sih cara menghadapi pesaing bisnis yang seperti ini? Kayak harus gimana tuh cara menghadapi kompetitor yang tiba-tiba datang terus ngambil merek orang lain? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Oke, ini berarti bagaimana cara kompetitor menghadapi jika ada pesaingnya yang menggunakan nama brand yang sama seperti itu ya? Iya, betul-betul. Oke, oke untuk Oke, terima pertanyaannya kami kasih. tampung. Oke ya, untuk pertanyaan kami tampung dulu. Untuk pertanyaan berikut yaitu ada Fatur Rahman, boleh diberikan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelompok satu ya. Di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana sih standarisasi dikatakan sebuah perusahaan disebut sebagai kompetitor gitu. Apakah nunggu perusahaan tersebut sudah merupakan skala yang besar? Contoh misalnya perusahaan A ini udah skala PT lah gitu. Dia fokus di bidang skincare. Nah, tapi yang perusahaan B ini masih baru merintis, masih UMKM, tapi skincare juga. Nah, apakah perusahaan B ini udah dianggap sebagai kompetitor atau nunggu perusahaan B ini menjadi sebuah skala yang besar gitu untuk dianggap sebagai kompetitor gitu? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Oke, Saya, bisa. Bisa. oke, dan makasih ya. Oke, eh, Ibu, kami minta waktu untuk beberapa menit dulu untuk membahas dari pertanyaan ini ya, Ibu. Ibu, saya izin jawab pertanyaan dari Juli tadi. Singkatnya, gimana sih cara kita menghadapi pesaing bisnis yang tiba-tiba datang dan ngambil merek kita? Sebenarnya cara ngatasinnya, menurut saya dan yang udah kita pelajarin juga sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman ingat, eh, kelompok sebelumnya di mata kuliah Feasibility Business itu juga ada bahas legalitas. Nah, sebenarnya cara ini kan dia lebih ke plagiarisme nama dan branding kita. Nah, cara supaya si pesaing bisnis ini nggak ngikutin bisnis sama nama branding kita, caranya kita daftarin nama brand kita di apa dihukum gitu. Jadi supaya nggak bisa diikutin sama orang. Kalau misalnya produk diikutin sama orang, itu sebenarnya hal yang lumrah ya, dan itu nggak bisa disalahin karena sifatnya tuh bisa beda-beda di mata orang. Tapi kalau misalnya nama dan branding, kalau kita udah daftarin di legal atau dihukum, itu kan pasti kalau misalnya ada orang yang ikutin, misalnya sama persis, itu berarti kan bisa dibawa ke ranah hukum ya. Maksudnya itu bisa termasuk ke dalam plagiarisme dan bisa ada pasal lah gitu.
Jadi intinya kalau untuk menghadapi pesan yang kayak gitu, eh, kitanya sebagai pelaku usaha kita harus daftarin nama brand kita itu ke hukum supaya bisa punya hak paten dan juga kita juga punya hak milik gitu terhadap usaha, nama usaha serta brand kita supaya nggak bisa di copy sama orang kayak gitu Juli. Udah terjawab belum? Oke, oke, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Eh, oke, aku izin menjawab. Aku izin menjawab pertanyaan dari Zea. Ya, tadi itu pertanyaan dari Zea itu tuh strategi analis kompetitor itu kan ada apa? Ada yang analisis harga. Nah, menurut kalian tuh bagaimana sih cara sebuah bisnis menentukan strategi harga yang pas biar bisa satu perusahaan itu tetap untung tapi tetap menarik gitu harganya. Oke, untuk itu tuh dalam menentukan analisis harga itu juga melakukan strategi. Jadi eh, untuk kita menentukan nih satu produk, contoh aku menjual eh, contohnya skincare aja deh. Nah, untuk aku menentukan harga skincare ini, itu tuh aku bukan langsung main nentuin nih harganya kayak, oh ini harga skincare-nya 50 aja deh. Itu tuh nggak langsung kayak gitu. Jadi untuk menentukan harga itu tuh dia tuh biasanya melakukan analisis dulu kayak biaya produksinya, permintaan pasarnya, persaingannya, merek dan citranya. Nah, untuk menentukan harga itu tuh kita tuh harus lakukan juga nih riset pasar kayak produk kita ini nanti gimana sih apakah dengan harga contoh nih aku buat 50 itu layak di pasaran atau tidak layak. Jadi kayak untuk menentukan harga itu kita harus melakukan beberapa strategi. Dan yang penting itu juga melakukan eh, strategi biaya produksi. Jadi kenapa kita harus melakukan biaya analisis biaya produksi biar nanti walaupun kita nentuin harganya tidak mahal cuma 50.000 tapi kita tetap mendapatkan keuntungan dari yang 50.000 itu. Apakah terjawab, J? Dijawab ya, makasih. Oke. Terakhir, aku mau jawab pertanyaan dari Raja yang adakah situasi di mana ketiga analisis ini menjadi kurang relevan? Ya, tentu aja ada beberapa situasi di mana ketiga analisis ini belum relevan atau kurang relevan bisa jadi itu salah satunya di pasar baru yang belum tervalidasi atau blue ocean market yang di mana pasarnya belum ada pesaingnya atau bahkan belum ada marketnya gitu. Contohnya itu pas iPhone ngeluarin Apple pertama kali yang dimana saat itu semua perusahaan handphone pakai sistem Android tapi iPhone keluar dengan iOS. Jadi kan itu dia sangat berbeda dengan kompetitor lainnya dan itu termasuk blue ocean market. Alternatifnya itu pakai customer centric approach yang dimana si perusahaan Apple ini menganalisis kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi daripada fokus sama pesaing. Apa udah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari Fatur yang bertanya bagaimana sih standarisasi dari perusahaan supaya atau bisa dikatakan sebagai kompetitor. Jadi eh, perusahaan ataupun UMKM ataupun pesaing manapun bisa dikatakan kompetitor kalau emang punya target pasar dan juga target konsumen yang sama. Terus juga punya produk atau layanan yang ditawarkan eh, yang sama gitu dengan apa yang kita tawarkan juga. Dan juga memiliki strategi dan model bisnis yang sama seperti yang kita tawarkan juga. Jadi basically kalau emang target pasarnya sama, produk layanannya sama, dan strateginya sama dengan apa yang kita eh, kembangin itu bisa disebut sebagai kompetitor. Nggak melulu harus perusahaan besar dengan perusahaan besar, ataupun UMKM dengan perusahaan besar dan lain sebagainya gitu dan sebaliknya. Kenapa? Karena kalau emang
produk dan pangsa pasarnya itu sama, ya berarti kan kita berada di satu industri yang sama, di satu lingkup yang sama gitu. Jadi emang hal tersebut tuh bisa dikatakan sebagai kompetitor. Jadi kalau UMKM-nya nargetin pasar yang sama sama perusahaan besar, berarti perusahaan besar itu bisa dibilang kompetitor dari UMKM dan juga ke sebaliknya. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa dimengerti, Fatur? Oke, terjawab. Makasih, Fit, Kak. Sama-sama, Fatur. Oke, ini apakah ada dari teman-teman yang masih bertanya ataukah sudah tidak ada? Oke, Dea, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Permatasari dari kelompok satu. Eh, dari kalian bisa bahas ini nggak yang kasusnya Polo Indonesia sama Polo Ralph Lauren tentang strategi kompetitifnya. Kan itu mereka juga ngasilin produk yang sama kan. Terus juga mereka kayaknya ada sempat kasus saling lapor hukum, tapi sekarang juga masih belum jelas siapa yang punya hak patennya kayak gitu. Mungkin jelas nggak? Untuk kasusnya itu boleh diketik aja nggak? Oh, oke. Kasih ya nih. Oke. Apakah pertanyaan Dea mencakup topik materi yang teman-teman kelompok 3 presentasi? Yeni atau teman-teman? Kalau misalkan di luar dari topik, nggak apa-apa, teman-teman sanggah aja ya. Kalau itu sih lebih ke dari kitanya masih kayak kurang eh, dari kitanya itu masih kayak kurang apa gitu Bu untuk pertanyaan dari Dea masih kurang paham dan untuk saya sendiri saya tidak tahu nih untuk kasusnya. Jadi kayak untuk menjawab dari pertanyaannya saya juga tidak tahu karena saya tidak tahu kasusnya. Ya mungkin Dea bisa dijelaskan pertanyaannya ya. Apakah in apa ya relate dengan topik presentasi kelompok 3? Apakah ada dari subbab materi yang kelompok 3 presentasikan itu relate dengan pertanyaannya Dea gitu? Hmm. Tapi kalau misalnya nggak relate, nggak bisa jadi nanya, boleh nggak Bu? Mungkin saya mau bantu jawab sesuai dengan yang saya tahu ya. Kalau masalah kasus yang Polo Indonesia sama Polo Ralph Lauren itu kayaknya lebih ke dispute dari nama polonya sih, bukan tentang perusahaan yang udah punya dan mau terjun dan analisis kompetitornya seperti apa. Jadi kasusnya kan waktu itu tentang Polo Indonesia sama Polo yang asli dari Ralph Lauren-nya ya. Itu kayaknya lebih ke dispute aja sih, ke apa ya, sengketa nama gitu loh. Kayak nama Polo ini suatu jenis baju atau suatu brand yang sampai sekarang belum dituntaskan gitu masalahnya. Yang saya tahu sejauh ini itu. Terima kasih Raja jawabannya. Soalnya tadi sempat bahas yang kompetitif gitu kan. Jadi kayak mikirnya waktu itu katanya ada yang Polo Indonesia itu buka di bandara. Jadi orang-orang ngirain juga dia tuh jadi Polo Rap Lauren kayak gitu. Mungkin itu. Terima kasih jawabannya Raja. Oke teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau sudah tidak ada lagi?
Oke, karena sudah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kami pada hari ini, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan, dan sudah berdiskusi dengan kami pada materi ini. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Filza. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Nah, mungkin di sini catatannya tadi mungkin lebih bisa di bagian studi kasus ya, teman-teman. Jadi saya rasa kalau diskusi ini teman-teman lebih tertarik terhadap studi kasus gitu. Tadi misalkan perusahaan-perusahaan besar, kemudian tadi pertanyaan dari Dea gitu Kak. Nah, itu teman-teman sebenarnya bisa kalau bisa bertanyanya itu atau diskusinya itu masih inline dengan materi yang teman-teman nya sampaikan gitu ya. Jadi teman-temannya yang presentasi pun bisa dengan mudah gitu menjawab pertanyaannya teman-teman. Itu pun kalau dan juga bagi teman-teman yang presentasi, kalau memang pertanyaannya itu di luar dari konteks presentasinya itu nggak apa-apa, teman-teman bisa sanggah gitu ya. Karena biar materi kita tuh sesuai gitu di setiap pertemuannya gitu teman-teman. Dan kemudian untuk kelompok 3 ini untuk studi kasusnya kalau bisa ditambahkan sumbernya ya, sumbernya kemudian di sini kan ada apa namanya nama UMKM-nya ya. Apakah emang ada real atau apa namanya dibuat sendiri ya kelompok 3? Apakah memang ada UMKM-nya atau teman-teman buat produknya sendiri gitu? Suara saya terdengar nggak ya? Iya, dengan Bu, izin jawab ya. Terdengar, Bu. Untuk UMKM-nya sendiri itu emang betulan ada, karena kita ngambilnya juga dari penelitian yang sudah ada juga. Penelitian yang mana? Ada di daftar pustaka nggak? Ini ya, yang Ada yang paling bawah. strategi. Kayak mungkin di studi kasusnya mungkin ditambahkan ilustrasinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa tergambar studi kasus yang teman-teman sampaikan. Seperti itu. Itu untuk catatan kelompok 3. Dan nanti untuk hasil diskusinya nanti jangan lupa di-share di grup ya. Dan saya ingin menyampaikan perubahan jadwal presentasi ya teman-teman. Karena tadi saya cek di RPS-nya. Oke, ini untuk rencana presentasinya hari ini di tanggal 25 Maret itu sudah presentasi kelompok 3, kemudian kita libur di tanggal 1, dan kemudian kita sudah masuk kembali di tanggal 8 April. 8 April itu ada presentasi di kelompok 4, kemudian pertemuan ke-6 itu ada 2 kelompok, kelompok 5 dan 6, karena kelompok 5 dan 6 itu satu kesatuan topik gitu ya. Dan juga di pertemuan ke-7 ada kelompok 7 dan kelompok 8. Nanti di pertemuan ke-8 di tanggal 29 April
baru kita akan lakukan UTS. Nah, saya mau bertanya nih, di tanggal 8 April, apakah itu kan hari pertama perkuliahan ya setelah libur panjang. Nah, apakah teman-teman mau tetap di tanggal 8 April atau bersedia reschedule di hari Jumat jam 8 Itu kalau Jumat jam 8 itu dilakukannya online atau offline, Ibu? online? Online. Jumatnya berarti di tanggal 11. Saya setuju, Bu. Saya juga setuju hari Jumat aja, Bu. Jadi kalau setuju nantinya itu schedule di tanggal 11 April jam 8 pagi. Gimana teman-teman? Ada yang keberatan? Karena Enggak, Ibu, pada setuju, Ibu. khawatirnya nanti ada yang masih perjalanan pulang ke Jakarta atau ada yang masih di kereta gitu kan. Kan kalau udah tanggal 11-an mungkin sudah ada yang di Jakarta gitu ya. Berarti setuju ya? Setuju, Ibu. Saya ganti tanggal 11 ya. Tanggal 11 April. Nanti tolong di reminder lagi untuk apa namanya link Zoom-nya ya. Dan materinya, dan untuk materinya seperti biasa di H-2 ya, dikirimkan ke saya berarti yang tanggal 11 bisa di tanggal 9. Nanti share di grup tanggal 10 April gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada tugas kan ya di kelas ini? Tidak Tanggal ada, Ibu. 11. Presentasi doang, Ibu. Oke, ya udah. Nanti untuk detail jadwalnya yang tadi saya share di grup. Kemudian tadi ya kelompok Yeni untuk hasil diskusinya nanti di-share di grup juga ya yang tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, saya cukupkan. Kita akan ketemu lagi insya Allah di tanggal 11 April online. Nanti setelah itu di minggu depannya berarti di hari Selasanya baru kita offline di kelas ya. Insya Allah. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih, Terima kasih, Ibu. Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.